Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Purnawas. Saya akan menjelaskan tentang wartawan, reporter, dan wawancara. Yang pertama itu tentang wartawan. Nah, di sini wartawan adalah seseorang yang melakukan pengumpulan penelitian dan penyampaian informasi untuk media massa atau publikasi. Tugas mereka adalah menyampaikan berita dan informasi dengan objektivitas serta keakuratan. Yang kedua itu jenis-jenis wartawan. Yang pertama itu ada wartawan liputan yang bertanggung jawab untuk melaporkan berita terkini dan dari berbagai lokasi kejadian. Mereka seringkali bekerja di lapangan dan harus cepat merespon peristiwa. Yang kedua itu editor. Editor berita bertanggung jawab untuk mengedit, menyusun, dan memilih berita yang akan dimuat. Mereka memastikan keakuratan dan kualitas berita sebelum disiarkan. Yang ketiga, wartawan investigasi, fokus pada penyelidikan mendalam terhadap suatu topik atau kasus. Mereka mencarikan informasi yang mungkin tidak terungkap secara umum untuk mengungkapkan fakta yang lebih dalam. Yang keempat itu wartawan kolumnis. Nah, tugasnya itu menulis opini atau analisis pribadi mengenai berbagai isu. Mereka memberikan pandangan subjektif dan dapat menciptakan diskusi. Yang kelima itu wartawan foto. Mengabadikan peristiwa melalui gambar. Mereka memiliki keahlian dalam memilih momen yang menarik untuk disampaikan melalui visual. Yang keenam itu wartawan olahraga, meliput berbagai berita dan peristiwa seputar dunia olahraga. Mereka biasanya melaporkan hasil pertandingan, profil atlet, dan isu-isu terkait olahraga. Yang ketujuh itu wartawan pendidikan, fokus pada liputan mengenai isu-isu pendidikan. Mereka dapat melaporkan perkembangan dari dunia pendidikan, kebijakan, dan prestasi sekolah. Yang kedelapan itu wartawan bisnis. Nah, wartawan bisnis meliput berita ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan pasar keuangan, perusahaan, dan isu-isu mengenai ekonomi global. Yang kesembilan itu wartawan hukum, menyelidiki dan melaporkan berita yang berkaitan dengan sistem hukum, kasus-kasus hukum, dan isu-isu keadilan. Nah, setiap jenis wartawan memiliki peran unik dalam menciptakan liputan media yang beragam dan informatif. Yang ketiga itu praktik memeras atau mengancam untuk mendapatkan uang adalah tindakan etis dan melanggar prinsip integritas wartawan. Wartawan seharusnya menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, objektivitas, dan kejujuran. Tindakan seperti itu tidak hanya merugikan profesi wartawan secara umum, tetapi juga merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media. Nah, jika seorang wartawan terlibat dalam praktik semacam itu dapat merusak reputasi profesi dan melemahkan peran media dalam menyampaikan informasi yang objektif. Etika jurnalistik menuntut integritas dan profesionalisme, dan tindakan yang melibatkan pemerasan dapat mengancam prinsip-prinsip tersebut. Pentingnya untuk memahami bahwa wartawan yang baik harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang benar dan relevan tanpa adanya tekanan eksternal atau motif pribadi yang merugikan. Yang kedua itu reporter. Reporter adalah seorang wartawan yang bertanggung jawab untuk melaporkan fakta dan peristiwa secara langsung, terutama dari lokasi kejadian. Tugas mereka mencakup mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, dan menyajikan berita dengan cara yang jelas dan objektif. Sedangkan reportage adalah jenis liputan yang dilakukan oleh reporter. Ini mencakup penyampaian berita secara mendalam dengan memberikan gambaran yang komprehensif dan detail mengenai suatu peristiwa atau isu. Reportage biasanya melibatkan investigasi, wawancara dengan sumber-sumber terkait, dan pendekatan yang lebih terperinci untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pembaca atau pemirsa. Apa saja sih tugas dari reporter? Nah, yang pertama itu melakukan riset, meneliti topik atau kejadian yang akan dilaporkan untuk memahami konteks yang mendapatkan informasi dan mendapatkan informasi yang akurat. Yang kedua, wawancara mengadakan.
Nah, wawancara dengan sumber-sumber terkait seperti saksi mata, ahli, atau pejabat untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dan informasi yang mendalam. Yang ketiga itu melaporkan dari lapangan langsung. Nah, berada di lokasi kejadian untuk memberikan liputan langsung, mengumpulkan data dan merinci perkembangan terkini. Yang keempat itu menyusun berita. Nah, menyusun informasi yang akan ditemukan ke dalam berita yang jelas, informatif dan mudah dimengerti oleh pembaca atau pemirsa. Yang kelima itu memeriksa keakuratan, memastikan keakuratan fakta dan informasi yang disajikan dalam berita, serta memeriksa keabsahan sumber-sumber yang digunakan. Yang keenam itu memahami etika jurnalistik, mengikuti prinsip-prinsip etika jurnalistik termasuk objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab terhadap kebenaran. Yang ketujuh itu bekerja sama dengan editor, berinteraksi dengan editor berita untuk memperbaiki, memperjelas atau memperkaya berita sebelum disiarkan atau dipublikasikan. Yang kedelapan itu beradaptasi dengan teknologi, mengumpulkan perangkat dan platform teknologi terkini untuk memfasilitasi peliputan dan penyampaian berita. Yang kesembilan, mengelola waktu, menyusun jadwal yang efisien untuk melibatkan diri dalam peliputan berbagai topik atau peristiwa. Yang ke-10 itu menghadapi tantangan, menanggapi tantangan yang mungkin muncul selama peliputan seperti kondisi cuaca yang buruk atau keadaan darurat. Nah, tugas-tugas ini mencerminkan peran reporter dalam menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan kepada masyarakat. Reporter memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia jurnalistik. Berikut ada beberapa alasan mengapa reporter dianggap penting. Yang pertama, itu mendistribusikan informasi. Reporter bertugas untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi terkini kepada masyarakat. Nah, mereka ini berperan sebagai perantara antara peristiwa dan isu dengan audiens. Yang kedua itu mengawasi kekuasaan. Dengan menyelidiki dan melaporkan berita, reporter dapat mengawasi dan memeriksa tindakan pemerintah, institusi, dan individu yang memegang kekuasaan. Nah, hal ini membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga itu menyuarakan perspektif beragam. Reporter membawa berbagai sudut pandang ke dalam berita, memastikan referensi yang seimbang dan menyediakan informasi yang mencerminkan keanekaragaman dari masyarakat. Yang keempat itu mengedukasi masyarakat. Melalui reportase yang mendalam, reporter membantu mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kompleks, kebijakan, dan perkembangan penting di berbagai bidang. Yang kelima itu mendorong diskusi dan pemikiran kritis. Nah, berita yang disajikan oleh reporter dapat merangsang diskusi dan pemikiran kritis di masyarakat. Nah, hal ini memainkan peran penting dalam proses demokratisasi. Yang keenam itu menangkap perubahan dan peristiwa penting. Reporter berada di garis terdepan untuk mendeteksi dan melaporkan perubahan atau peristiwa penting. Mereka dapat membantu masyarakat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan. Yang ketujuh itu menyebarluaskan informasi darurat. Nah, dalam situasi darurat atau bencana, reporter memberikan informasi penting secara cepat dan akurat, membantu masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang kedelapan itu menghubungkan dengan masyarakat. Nah, melalui liputan dan interaksi dengan masyarakat, reporter dapat memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan masyarakat, menciptakan hubungan yang erat antara media dan audiens. Nah, dengan peran ini, reporter menjadi pilar utama dalam menjaga fungsi media sebagai penjaga kebenaran, pembawa informasi, dan mendukung proses demokrasi. Nah, yang selanjutnya itu wawancara. Prosedur dalam berwawancara melibatkan berbagai tahap yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Langkah-langkah dalam prosedur berwawancara. Yang pertama itu penyelidikan dan riset. Nah, sebelum wawancara, pelajari sebanyak mungkin tentang subjek atau topik yang akan dibahas. Ini membantu kita membuat pertanyaan yang lebih terarah. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Tentukan tujuan wawancara
apakah Anda mencari informasi mendalam, mendapatkan sudut pandang tertentu, atau menggali opini dan pengalaman. Yang ketiga itu pilih sumber dan skenario wawancara. Tentukan siapa yang akan diwawancarai dan pilih lingkungan yang sesuai. Skenario dan suasana yang ramah dapat membuat responden lebih nyaman. Yang keempat itu membuat daftar pertanyaan. Susun daftar pertanyaan terstruktur dan terarah. Mulailah dengan pertanyaan terbuka untuk merangsang percakapan dan kemudian fokus pada pertanyaan yang lebih spesifik. Yang kelima itu memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan. Nah, saat memulai wawancara, perkenalkan diri Anda, jelaskan tujuan wawancara dan berikan informasi tentang cara hasil wawancara yang akan digunakan. Yang keenam itu membangun koneksi dan kepercayaan. Lingkungan percakapan awal untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Ini dapat membantu responden merasa lebih nyaman berbagi informasi. Yang ketujuh itu mendengarkan dengan aktif. Nah, dengarkan dengan penuh perhatian saat responden berbicara. Hindari instruksi dan berikan sinyal bahwa Anda memahami atau ingin mengetahui lebih lanjut. Yang kedelapan itu bertanya dengan bijak. Ajukan pertanyaan dengan bijak dan tanggapan terhadap responden. Gunakan pertanyaan tindak lanjut untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi tambahan. Yang kesembilan, mengatasi hambatan atau ketidaknyamanan. Nah, jika ada hambatan atau ketidaknyamanan, tanggapi dengan empati dan hindari tekanan. Pastikan responden merasa aman dalam berbagi informasi. Yang ke-10, menutup wawancara dengan ringkasan dan terima kasih. Akhiri wawancara dengan merangkum poin-poin penting yang dibahas tadi dan sampaikan ucapan terima kasih kepada responden atas waktu dan kontribusinya. Yang ke-11, merekam atau mencatat catatan. Jika diizinkan, rekam wawancara atau buat catatan yang akurat selama proses berlangsung. Nah, ini membantu untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat. Yang ke-12, menyusun dan meninjau hasil wawancara. Nah, setelah wawancara, susun hasil wawancara dengan rapi dan tinjau kembali untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan tujuan dari wawancara itu sendiri. Prosedur ini dapat disesuaikan tergantung pada konteks dan tujuan dari wawancara. Namun, prinsip dasarnya tetap menjadi paduan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Dan yang terakhir, masalah yang sering terjadi di dalam proses wawancara. Melibatkan diri dari berbagai aspek, baik dari sisi pewawancara atau responden. Yang pertama itu ketidaknyamanan responden. Responden mungkin merasa tidak nyaman atau cemas selama wawancara, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kelengkapan jawaban mereka. Yang kedua itu bias pewawancara. Pewawancara dapat membawa bias mereka sendiri ke dalam wawancara, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, hal ini dapat mempengaruhi pertanyaan yang diajukan, interpretasi jawaban atau cara mengelola wawancara. Yang ketiga, ketidakjelasan tujuan dari wawancara. Jika tujuan wawancara tidak jelas dengan baik kepada responden, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan membuat mereka ragu atau enggan untuk berbagi informasi. Yang keempat, kurangnya persiapan pewawancara. Pewawancara yang kurang mempersiapkan diri dapat mengakibatkan pertanyaan yang tidak terarah, tidak relevan, dan kehilangan kesempatan untuk mendalam pada topik tertentu. Yang kelima, kesalahan dalam pertanyaan. Nah, pertanyaan yang ambigu, ganda dan terlalu rumit dapat menyulitkan responden dalam memberikan jawaban yang akurat. Yang keenam itu kesulitan mempertahankan fokus. Baik pewawancara maupun responden dapat kehilangan fokus pada topik yang seharusnya dibahas, sehingga mengurangi keefektivitasan wawancara. Yang ketujuh, ketidaksetaraan kekuasaan. Nah, jika ada ketidaksetaraan kekuasaan antara pewawancara dan responden, hal ini dapat mempengaruhi dinamika wawasan dan mengurangi keterbukaan dari responden. Yang kedelapan itu gangguan lingkungan.
Gangguan lingkungan seperti kebisingan, instruksi, atau lingkungan yang tidak nyaman dapat mengganggu jalannya wawancara dan mengurangi kualitas informasi yang diperoleh. Yang kesembilan, ketidakjelasan penggunaan data. Nah, jika tujuan penggunaan data tidak jelas dengan baik dan tidak dijelaskan dengan baik kepada responden, mereka mungkin ragu untuk memberikan informasi atau berbagi pengalaman. Yang ke-10, masalah teknis. Nah, jika menggunakan teknologi untuk wawancara, masalah teknis seperti koneksi internet yang buruk atau perangkat yang tidak berfungsi dapat menyulitkan proses wawancara. Untuk mengatasi masalah-masalah ini melibatkan persiapan yang baik, kesadaran terhadap potensi bias, komunikasi yang jelas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang mungkin muncul selama wawancara. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.